Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah sarapan nggak tadi? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang tempat duduknya gimana? Sudah nyaman? Sudah nyaman. Nggak ada yang nggak nyaman lagi ya? Nah, terus pakaiannya gimana? Sudah rapi semua? Itu duduknya tuh, nah. Duduknya kakinya turun ke bawah. Oh iya. Nah, sip. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita pada khususnya dan bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita itu pada umumnya. Untuk pembacaan doa, Bapak mintakan kepada Noval memimpinnya. Duduk sila. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, setelah pembacaan doa, kita lanjutkan dengan membaca surah pendek. Untuk hari ini, kita membacanya surah Al-Qari'ah. Bapak dulu yang baca, baru kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan doa dan pembacaan surah tadi, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afika Najla Jumairah, Ahmad Hafizah Zulfa, Ahmad Zain Fadilah, Anissa Sapitri, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa yang mau mendapatkan kesuksesan di dunia itu harus dengan ilmu. Dan siapa-siapa yang mau mendapatkan kesuksesan di akhirat, nah, itu harus dengan ilmu. Siapa-siapa yang mau sukses keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, ada cerita yang relevan dengan itu. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang terkenal kaya, raja, dan nabi. Nah, Nabi Sulaiman itu pernah disuguhkan 3 pilihan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama itu kekayaan, yang kedua kerajaan, yang ketiga ilmu. Nah, ketika melihat 3 suguhan ini tadi, maka Nabi Sulaiman itu dengan mantap beliau memilih ilmu. Karena beliau memilih ilmu, maka diberi oleh Allah Ta'ala itu bukan hanya ilmu aja. Diberi ketiganya. Ilmu diberi, kerajaan diberi, kekayaan diberi. Seandainya ketika itu Nabi Sulaiman hanya memilih kerajaan, maka akan 2 yang beliau dapatkan. Kerajaan dan kekayaan. Ilmu belum tentu. Kalau memilih kekayaan, cuman kekayaan aja yang dapat. Belum tentu kerajaan dengan ilmu. Nah, tetapi karena beliau memilih ilmu, maka diberikan oleh Allah Ta'ala 3. Ilmu, kerajaan, dan kekayaan. Nah, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dengan materi beriman kepada hari kiamat. Ada yang tahu? Hari kiamat itu apa? Hari akhir. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau tanya tentang pelajaran yang kemarin.
Minggu kemarin kita belajar tentang masalah apa? Surah Al-Kafirun. Ada yang tahu surah Al-Kafirun itu berapa ayat? Ada 6 ayat. Diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah. Surah Al-Kafirun itu mengajarkan kita tentang apa? Tentang toleransi. Alhamdulillah. Model pembelajaran yang Bapak gunakan hari ini itu adalah problem based learning atau yang disingkat dengan PBL. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini, kalian setelah menerima pembelajaran hari ini mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat. Yang kedua, mampu membedakan antara kiamat sugra dengan kiamat kubra. Terus yang ketiga, kalian mampu menganalisis tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Yang selanjutnya, kalian mampu menganalisis sikap yang mencerminkan beriman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, kalian mampu menemukan hikmah beriman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penilaian yang Bapak gunakan hari ini itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap itu Bapak ambil pengamatan Bapak selama kamu mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk pengetahuan itu nanti akan Bapak adakan tes tertulis di akhir pembelajaran. Nah, untuk penilaian keterampilan itu Bapak mengamati ketika kamu bekerja kelompok. Nah, silakan kalian ikuti video pembelajaran yang Bapak suguhkan. Jelaslah, kelihatanlah dari belakang. Setelah kalian melihat video pembelajaran itu tadi, ada yang tahu arti hari kiamat itu apa? Iya, betul. Hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya alam semesta ini. Berakhir kehidupan kita di dunia. Dan memulai kehidupan baru di akhirat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dari video itu tadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia. Kalau perbuatan kita baik, maka akan dibalas baik, surga. Kalau perbuatan kita banyak yang jeleknya, nah, maka akan dibalas jelek juga. Nah, terus hari kiamat ada berapa? Nah, hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kiamat sugra, yang kedua kiamat kubra. Apa sih yang dimaksud dengan kiamat sugra? Itu kiamat kecil. Atau kiamat perorangan, atau kiamat per kelompok. Enggak semuanya. Itu hanya sebagian orang yang merasakan. Apa ya contohnya ya? Itu kayak gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir. Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas dari Bapak. Nah, di dalam pembentukan kelompok kita mulai berhitung. Berhitung mulai. Ya. Nah, silakan
yang nomornya sama itu membentuk kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di situ kelompok 3, di situ kelompok 4. Ya, silakan berkumpul. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, situ kelompok 3, situ kelompok 4. Silakan. Bangkunya digeser juga kan Bapak? Digeser bangkunya. Dirapatkan. Ada 4 meja mungkin yang dirapatkan gitu nah. Bisa lah. Dirapatkan kayak gini nah. Jadi 4 misalnya. Nah, gini. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, 5 orang. Ini dikeluarkan. Untuk kelompoknya, kalau sudah terbentuk, silahkan satu orang perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD yang Bapak sediakan di depan. Ambil. Kelompok berapa? Kelompok 2, ambil. 1. Itu 2 lembar. 2 lembar kah? 2 lembar kah? Oh, 1 aja. Ya kan? Nah, itu dijawab dengan deskripsi. Yang ketiga, nah, silahkan kalian cari sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, khusus di rumah dan di sekolah. Paham? Eza paham? Paham? Jian paham? Paham. Nah, sampai di sini tugasnya paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, di dalam kerja kelompok itu bagi-bagi tugas. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, ada yang membacakan. Nggak usah dirobek. Nah, ada yang membacakan, dan nanti di akhir ada satu orang yang membacakan jawabannya di depan kelas. Lah, paham sampai di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan presentasi tentang hari akhir. Nomor 1. Setelah mengamati video, silakan analisis gambar di bawah ini. Mana perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir? Nomor 1. 1, 4, 5, 9, 10. Gimana kelompok lain? Sepakat jawabannya? Ada yang ditanyakan? Nomor 2. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Seseorang yang tidak beriman kepada hari akhir maka tidak akan mendapatkan amal soleh dan tidak akan sadar bahwa semua amal perbuatan akan ditanggungjawabkan di hari akhir. Itu jawaban dari kelompok 1. Sepakat? Sepakat. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada. Duduk ya, tinggi di atas. Indah.
Kamu sepakat dengan jawaban kelompok 1? Sepakat? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terus lanjut kepada nomor 3. Nomor 3. Silahkan temukan sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Sholat, membayar zakat, berpuasa, pergi haji, bersikap tawaduk. Gimana kalau yang lain? Apa? Sepakat jawabannya. Ya, jawaban dari kelompok 1 juga luar biasa. Betul semua hari Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk anak soleh. Alif. Tepuk malaikat. 1 Jibril. 2 3 Israfil. 4 Israel. 5 Munkar. 6 Nakir. 7 Rakib. 8 Atid. 9 10 Bapak mau mengadakan tes akhir untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak berikan. Ini dijawab masing-masing. Ini tugas-tugas mandiri. Silakan kalian jawab di sini aja, di bawahnya. Kalau enggak muat, itu dibelah di belakang. Jangan lupa tulis nama dan kelas masing-masing. Sudah semua kah? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian kumpul ke depan. Kumpulkan hasil kerjanya ke depan. Sekarang, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tentang beriman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat, beriman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang keberapa tadi? Yang kelima. Memang rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama 2 3 4 iman kepada yang kelima, yang keenam, ini apa? Nopal, ada berapa nopal? Ada 2. Apa aja tuh? Kiamat sugra dan kiamat kubra. Si Deswita, kiamat sugra tadi apa? Kubra. Contohnya kiamat sugra, Ajam. Contoh kiamat sugra. Nyaringin. Kebakaran. Apalagi Nazla? Banjir, gempa bumi. Nah, terus si Naswa, kiamat kubra apa? Ya, sekarang kita masuk kepada refleksi pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini tadi? Ya, ada video pembelajarannya, bagus. Apalagi? Cara menjelaskannya. Apalagi? Oh, kerja kelompoknya. Apa yang kalian senangi dari kerja kelompok ini tadi?
bisa kerjasama, belajar komunikasi dengan teman, apalagi diskusi juga. Oh, bagus. Ada nggak yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini tadi? Hah? Oh, videonya ditambahin. Oh ya, insya Allah lah nanti pada pembelajaran berikutnya kita tambahin. Nah, tidak bosan-bosannya berpesan kepada kalian, teruslah kalian belajar dengan baik, rajin-rajinlah belajar buku, khususnya buku yang berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Juga buku-buku yang lain seperti matematika, IPS, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Terus, rajin-rajinlah ibadah di rumah sebagai implementasi dari beriman kepada hari akhir. Dan jangan lupa selalu berbuat baik, bersikap sopan terhadap orang tua dan terhadap teman dan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Nah, sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak mau menyampaikan dulu pembelajaran berikutnya. Nah, pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang ayo membayar zakat. Nah, untuk pembacaan doa, Bapak mintakan kepada si Azam. Silakan Azam. Kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari